Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aminta SPDI, mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan angkatan ke-1 2025 LPTK Institut Agama Islam Negeri Loksemawe. Pada hari ini tanggal 12 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 2 dengan materi bangun ruang di Min 1 Kota Tangerang. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ista'in iya mas wa istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Iqra Suratul Al-Fatihah. Ibu absen dulu ya hari ini. Anita, Aisyah, Justin, Rizky, Naira, Naila, Hana, Mirza, Sakwila, Zerina, Kanaya. Semua hadir ya? Alhamdulillah. Berarti kalian semua yang hadir semua dalam keadaan sehat ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan bisa belajar bersama di kelas ini ya. Sudah sarapan anak-anak? Sudah siap belajar? Are you ready? Kalau ibu bilang are you ready? Ready ya. Tandanya kamu siap belajar. Are you ready? Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tentang bangun ruang. Mungkin ada yang sudah pernah tahu bangun ruang itu apa? Ya, untuk mengasah bangun ruang apa? Ada apa aja? Sedikit mungkin. Ada apa? Ada tabung, oke, pintar. Ada apa lagi? Bungkus, pintar. Balok, terus apa lagi? Ada bola, iya pintar. Nah, sebelum kita ke materi pembelajaran hari ini, sebelum Ibu menjelaskan, Ibu punya beberapa soal yang harus kalian isi masing-masing ya, sendiri sesuai dengan kemampuan kalian sebelum pembelajaran. Isi ya, dikasih
dikasih nama, nanti dikumpulkan lagi. Waktunya hanya 5 menit. Cukup 5 menit? Ya, kalian mah 2 menit juga cukup ya. Dikasih nama. Ya, bukunya boleh disimpan dulu. Siap ya. Nama ya. Oke, kerja. Ya, silakan Ibu hitung dari sekarang 5 menit ya. Oke. Kananya belum sampai. Ambil nama. Lalu kalian hitung. Di sini adalah benda-benda yang berbentuk bangun ruang. Hitung jumlahnya saya. Hitung jumlahnya yang di bawah. Di sini kan ada tabung, lucu. Dilihat di kotak atas berapa. Yang sudah boleh kumpulkan kayak gitu. Ya, sudah selesai? Kita sudah selesai nih. Ayo siapa lagi yang sudah selesai? Sudah semua? Sudah ya? Sudah semua? Kelompok sana? Oke. Wow, sudah sampai 5 menit sudah selesai. Berarti sudah hebat ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, Ibu mau tanya. Tadi di LKPD yang Ibu kasih di lembar diagnostik ini ada gambar apa saja? Tabung. Terus apa lagi? Segitiga. Kerucut, rengkat. Apa lagi? Prisma, balok. Terus apa lagi? Lingkaran. Masing-masing ada jumlahnya. Dihitung ya. Nanti Ibu cek kembali. Baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran hari ini, pembahasan hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Masih ingat lagunya? Bagaimana sikap kita menyanyikan lagu? Harus berdiri. Ayo kita berdiri sambil menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Suaranya yang keras, semangatnya yang keras. Pembelajaran hari ini kita sedikit dulu ya, biar lebih semangat lagi belajarnya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Set. Oke, baik. Hari ini tadi kan setelah kita belajar tes diagnostik, tentu kalian sudah tahu bangun ruang ya. Tadi udah kalian sebutkan. Ada apa saja tadi? Bubur, bola, kerucut, tabung,
kalian harus tahu tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengenal bangun ruang serta benda-benda yang berbentuk bangun ruang yang ada di sekitar kita. Nanti kalian bisa membedakan antara rucun, balok, dan lain sebagainya. Oke, Ibu punya pertanyaan. Ibu punya 2 buah benda. Ini bendanya ada yang imut sekali. Ada yang tahu ini apa? Bola. Ini bolanya kecil ya. Atau tidak usah bola deh. Ini namanya apa? Lakban. Lalu ini apa namanya? Kardus. Kardusnya berbentuk apa ini? Kubus. Ya. Dari kedua benda ini, mana yang dapat menggelinding menurut kalian? Lakban atau kubus? Lakban. Mengapa lakban bisa menggelinding? Karena bentuk permukaannya bulat, bentuknya lingkaran, sehingga dia mudah menggelinding. Kita coba nih. Ya. Sama seperti bola. Pokoknya benda yang berbentuk lingkaran, permukaannya berbentuk lingkaran, pasti mudah untuk menggelinding. Sedangkan ini kardus, kenapa dia tidak bisa menggelinding? Karena bentuk permukaannya persegi, kotak, jadi tidak bisa menggelinding. Oke, kalian sudah tahu. Sekarang coba kita lihat, kita bahas sama-sama tentang bangun ruang. Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah belajar pasti? Ada yang tahu bangun ruang itu apa? Bangun ruang itu apa? Bangun 3 dimensi. Bangun 3 dimensi Yang mempunyai ruang atau isi yang dibatasi oleh sisi yang dibatasi oleh titik sudut. Iya. Bangun ruang adalah, kalian bisa baca di depan, bangun Ruang 3 dimensi yang mempunyai ruang atau isi yang yang dibatasi oleh sisi punya rusuk dan titik sudut. Contohnya apa saja? Lihat, silakan amati benda-benda berikut. Ada benda apa aja itu? Ya, ada topi ya. Itu topi ulang tahun. Lalu ada apa lagi? Rupi. Terus ada apa lagi? Botol minum. Segitiga. Persegi. Lingkaran. Persegi panjang. Balok. Bola basket. Dari gambar ini, mana yang berbentuk bangun datar dan mana yang berbentuk bangun ruang? Kalian kan sudah pernah ya? Di awal semester 1 kalian sudah belajar bangun datar. Yang bangun datar yang mana? Segitiga. Lalu apa lagi? Persegi, pintar. Persegi panjang. Dan lingkaran. Berarti sisanya bangun ruang. Bangun ruang apa aja? Ada ini apa namanya? Dan ini basket. Kita buktikan, benar nggak? Ya, ini adalah benda yang permukaannya datar, maka disebut bangun datar. Ada 2, bangun itu ada 2, ada bangun ruang dan bangun datar. Di semester 1 kalian sudah belajar ini ya? Sudah. Lalu semester 2 ini kita akan membahas tentang bangun ruang. Nih, bangun
ruang tadi kalian sudah sebutkan ada botol minum, lalu apa lagi? Bucut, ada runtik, ada balok, ya, atau kardus yang berbentuk balok. Ini bendanya. Kalau bendanya botol minum. Botol minum ini bentuknya apa sih? Tabung. Kalau ini bentuknya apa? Bucut. Kalau ini bentuknya kubus. Kalau yang ini? Pintar. Bangun ruang itu adalah bangun yang mempunyai volume. Volume itu apa sih, Bu? Volume itu ketebalan, isi, ya. Nih, seperti botol minum bisa diisi nggak? Bisa masukin air? Sirup? Susu? Apalagi ya, enak ya. Nah, ini topi. Topi bisa diisi nggak? Kita pakai masukin, ya. Lalu ini kubus. Kubus punya isi? Bisa. Kalau kayak kotak yang tadi Ibu bawa, kita bisa menyimpan sesuatu, ya. Dalamnya bisa diisi. Bisa mau diisi perhiasan, mau diisi uang, diisi apa lagi? HP boleh. Terus apa lagi? TV. Kalau itu berbentuknya balon. Kalau kardusnya besar. Tergantung besar kecilnya bentuk bendanya, ya. Sama. Balok sama kubus bentuknya hampir sama. Bedanya apa? Panjang nih. Panjang. Ya. Kalau kubus dia sisi-sisinya nih, lihat. Ini namanya sisi kalau kubus, ya. Sisi-sisinya berbentuk persegi, berbentuk kotak. Sini. Bentuknya kotak, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Bentuknya kotak. Tetapi kalau balok, nih contohnya balok seperti bendanya penghapus papan tulis. Dia sisinya terdiri dari 2. Ada yang bentuknya persegi. Persegi itu sama dengan kotak, ya. Atau persegi panjang dan persegi panjang. Ini persegi panjang atau pendek nih? Atau persegi? Persegi panjang. Yang atas? Panjang. Yang samping? Panjang. Yang kiri kanannya? Persegi yang pendek. Ini namanya disebut balok. Bedanya gitu. Kalau balok dia sisinya terdiri dari 2. Ada yang persegi panjang dan juga persegi. Sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ada yang mau ditanyakan? Yang mau tanya boleh sebelum kita lanjut. Paham semua? Paham? Yes, paham? Baik, kalau paham kita lanjut, ya. Nih, Ibu punya contoh lagi, punya benda-benda lagi. Ada tadi nih bangun ruang. Kita sekarang fokusnya ke bangun ruang, ya. Bangun dasar kan sudah lalu. Bangun ruang, ini benda-benda ini. Dari benda-benda yang kalian lihat, mana benda yang dapat menggelinding? Yang mana? Yang mana? Bola voli apa bola basket itu? Bola voli. Lalu apa lagi yang bisa menggelinding? Botol minum. Lalu apa lagi? Apa lagi? Bucut. Pinter. Kenapa dia bisa menggelinding? Ada yang bisa menjelaskan? Karena permukaannya berbentuk lingkaran. Kenapa balok sama kubus tidak bisa menggelinding? Karena permukaannya berbentuk kotak atau persegi. Jadi nggak bisa gelinding. Bisa nggak gelinding? Coba kalau ini nih tabung. Ini bentuk apa? Tabung. Dia tabung ini alasnya berbentuk lingkaran. Selimutnya ini berbentuk lingkaran, ya, setengah lingkaran. Jadi maka dia bisa menggelinding. Tapi kalau buku ini bentuk apa? Persegi atau tidak kotak lagi. Kalau kotak di bangun datar, ya. Karena ini udah ada volume sama isi jadi persegi. Persegi panjang, ya, karena dia sisinya beda. Ada persegi panjang, ada persegi. Ini bentuknya balok jadinya, ya. Balok bisa nggak menggelinding? Nggak bisa, ya. Itu bedanya, ya. Jadi
ditanya kenapa dia bisa menggelinding, dilihat permukaannya. Kalau permukaannya berbentuk lingkaran, anak jangan saya nanti. Kalau dia berbentuk lingkaran, dia bisa menggelinding. Kalau tidak bisa menggelinding. Sampai di sini paham? Paham. Tadi ya, ini udah kita bahas ya. Nah, ada yang permukaannya datar. Dia bentuknya tidak lengkung atau permukaannya tidak berbentuk lingkaran. Lanjut. Nah, ini dia nih. Ini adalah contoh-contoh bangun ruang yang tadi di awal kalian sudah sebutkan. Ada apa aja? Kalau kubus semuanya sisinya bentuknya persegi. Jangan sampai keliru. Kebanyakan keliru di sana. Ada yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Ya, nih kubus. Alam tanya tadi, kubus itu apa sih Bu? Apa sih kubus? Apa kubus? Bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi. Atasnya, ini atasnya, tutupnya bentuknya persegi kan? Lalu bawahnya, alasnya bentuknya persegi? Persegi. Depannya bentuknya persegi? Sampingnya bentuknya persegi. Tentu samping kiri dan kanannya juga berbentuk persegi. Contoh benda konkretnya, ini benda apa namanya? Konkret itu nyata. Atas, alas, sisi depan, sisi belakang, kiri dan kanan bentuknya persegi. Kalau kubus, balok apa balok? Ada yang tahu? Tadi Memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang. Memiliki sisi yang berbentuk persegi panjang dan persegi. Jadi ada yang bentuknya panjang, ada yang persegi. Bawahnya, alasnya sama atasnya bentuknya apa? Persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Persegi panjang. Lalu kiri dan kanannya bentuknya apa? Persegi panjang. Persegi. Kotak ya, atau gampangnya kamu istilahnya kotak. Lalu kalau tabung, apa sih tabung itu? Ada yang tahu? Tutupnya berbentuk lingkaran. Iya, tabung adalah bangun ruang yang alas dan tutupnya berbentuk Lingkaran. seperti botol minum Buanita ya. Ini bentuknya apa? Lingkaran. Tutup, ini namanya tutup. Atas tutupnya, atasnya dan alasnya berbentuk lingkaran. Namanya tabung. Selain benda ini apa lagi ayo? Ada yang tahu nggak selain botol? Yang berbentuk tabung. Gas. Tabung gas, pintar. Apa lagi? Celengan, ya. Apa lagi? Galon, pintar. Apa lagi? Apa? Ya, tabung gas sudah. Apa? Tong sampah, ada yang berbentuk tabung, pintar. Apa lagi? Masih banyak ya. Mangkok, tidak ya. Apa lagi? Gelas, ya pintar. Dan masih banyak ya lainnya. Tabung paham tabung? Kerucut.
bola itu tidak putus garisnya, ya, paham? Garisnya tidak putus. Bola apa aja sih? Benda yang berbentuk bola apa aja? Bola basket, bola voli, bola apa lagi? Sepak bola, ya apa lagi bola ini? Bola bekel, ya. Selain bola apa lagi yang bentuknya bola? Semangka, melon, apel, jeruk, ya. Tidak, yang bentuknya seperti bola. Sudah paham semuanya? Baik, kalau sudah paham, kita akan diskusi kelompok. Kalian kerjakan, ada KPD diberikan, nanti tolong dikerjakan ya secara kelompok. Berarti kita pilih ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Dalam pengerjaan kelompok berarti kalian harus diskusi, tidak boleh sendiri, harus jawabannya harus sepakat, harus sama. Nanti ditulis nama kelompoknya, yang menulis cukup 1 orang saja. Nanti ya, tulis 1 orang, nanti jawab bersama di bagian lembar kerjanya ya. Bagikan 1 orang, 1 kelompok saja. Nanti yang sudah selesai, maka kalian akan presentasikan ke depan ya. Ini kelompok 3 ya. Kelompok 4. Ini kelompok 3. Kemudian siapa satu orang ya? Ini nama kelompok kan? Ya, tulis saja kelompok. Ada 4. Ini untuk lembar pertama, kegiatan pertama, tugasnya kalian mengelompokkan benda-benda dengan bentuk bangun ruangnya ya. Yang permukaannya datar dan permukaan lengkung ya. Kamu pilih aja, misalkan yang contoh permukaan yang datar, contohnya kan ada balok atau kubus, adanya di huruf apa bendanya? Misalkan di huruf B, berarti kamu tulis saja B ya. C, A, tulisnya hanya hurufnya saja, paham? Nggak usah digambar, jadi lama. Lalu kegiatan 2-nya, kalian keluarkan pensil warnanya. Bawa pensil warna. Kalian warnai sesuai perintah. Biru untuk kubus, merah untuk balok, kuning untuk tabung, hijau untuk bola, hitam untuk lucut. Atau itu bisa lembarannya dibuka, nanti yang mewarnai siapa, yang menentukan siapa. Waktunya 10 menit cukup? Cukup ya? Kapan ya? Ya, gampang 10 menit ya. Ini ditulis saja. Ini yang permukaannya datar yang mana? Kan ini. Ditulis survei aja, tidak perlu digambar lagi ya. Nanti kelamaan. Tidak bisa membeli
masing-masing ditaruh di tempatnya, posisinya, ya. Ini nanti dibagikan satu-satu. Silakan nanti kelompok yang paling cepat majunya, maka ibu bagikannya secara acak. Nanti maju ya, berbarengan serentak, tapi tidak boleh jorok. Hitungan ketiga semua maju ya. Nanti masukkan ke sini ya, sesuai namanya. Ingatkan ya. Oke, 1, tapi bergantian ya. 1, 2, 3. Awas, pelan-pelan. Ayo, yang sudah duduk bergantian. Yang sudah duduk. Nah, ya. Kita mulai dari bola nih, yang gampang ya. Kalau bola nggak ada yang dulu. Benarkah ini bola? Nah, ini benar bola? Nah, ini benar bola? Nah, ini benar berbentuk bola? Benar. Yang dapat ini berarti benar semua. Tepuk tangan buat kalian. Sekarang tabung. Ya. Benar tabung ini? Tabung minum ya. Gelas tabung? Ya. Kemudian ini bentuknya tabung? Gelas ya. Tabung gas? Nah, ya. Tepuk tangan buat yang balok. Nah, ini benar nggak bentuk balok ini? Benar ya. Ini seperti hapusan atau buku balok bukan? Benar nggak? Benar. Es batu ini balok atau kubus? Kubus ya. Berarti talinya di sini. Berarti ada 2 orang yang salah. Tidak apa-apa, nanti belajar kembali ya. Ya. Ini tadi kubus ya. Lalu dadu bentuknya kubus benar? Nah. Buku bentuknya kubus benar? Salah. Harusnya ada di balok, kurang tepat ya. Menghapus harusnya di mana? Balok apa kubus? Balok. Ini spong ini adanya di mana spong? Kubus. Benar ya. Dan ini adanya? Kubus. Tepuk tangan buat kubus. Oke, bagaimana anak-anak dalam pelajaran hari ini? Sudah paham? Kalian mengerti? Semua? Ya, nanti untuk yang masih belum paham, belum mengerti antara kubus dan balok, itu yang sering memang terjadi kesalahan. Nanti kita belajar kembali ya dengan latihan soal yang ibu sudah siapkan. Baik, pembelajaran hari ini kalian sudah paham, kalian sudah mengerti apa itu arti bangun ruang, kemudian bentuk bangun ruang apa saja, kemudian benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk bangun ruang itu kalian sudah paham. Maka kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Wa istiqomah.